praise the Lord. Shalom Elohim, salam hormat untuk malaikat Mikael ya. Salam hormat ya. Kalau sama pangeran ilahi, salam cinta kasih dan cinta untuk pangeran ilahi. Kalau sama malaikat Mikael, salam hormat, malaikat yang dikasihi oleh Bapa Yahweh. Nah seperti itu, karena malaikat Mikael ini tugasnya berat Bapak Ibu. Tugasnya berat di alam roh Bapak Ibu. Worowiri dia, di belakang, di depan, kadang di depan, kadang di belakang mempelai. Lihat ya, Bapak Yahweh so bilang, malaikat Mikael ini kasih akang ini gempa ini. Tuhan Yesus suruh dia, Mikael kasih akang gempain 20 waktu itu dong. Menangis Mikael Bapak Ibu. Jadi kita pe taman, kita pe sahabat saudara, rumah ini Mikael pe rumah belum jadi kali. Ini rumah lagi masih sementara dibikin. Masa semua gempa, kasihan belum dapat rasa rumah baru, semua gempa 20 waktu itu doh. Mikael kita pe taman, sahabat, keluarga banyak yang masih angku-angku hati, belum percaya, orang cuma hina-hina lagi kita di sini. Padahal cuma menyamar semua Bapak Ibu ya. Karena kan malaikat-malaikat Tuhan ini kan ambil tubuh, begini ya ceritanya. Malaikat-malaikat Tuhan ini Bapak Ibu ambil tubuh manusia-manusia yang sudah mati. Ini kita ini Bapak Ibu yang bersinar-sinar ini, hello, yang bersinar-sinar ini, kita ini sudah mati Bapak Ibu. Mau mati dengan cara apa? Ya ini kita kebangkitan angkatan pertama. Baca itu kitab suci baik-baik. Kebangkitan angkatan pertama, berbahagialah mereka yang bangkit pada angkatan pertama, karena mereka yang akan berkuasa memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus di kerajaan 1000 tahun damai. No, kalian termasuk kebangkitan berapa? Cek itu, ada cahaya tidak di lampu senter, lampu lampu rumah, coba ada cahaya tidak? Pergi di matahari ada cahaya tidak? Jangan-jangan langsung redup lagi itu lampu. Pas berdiri di lampu kayak mempelai begini kan bercahaya toh? No. Bercahaya toh? No, kamu coba dan. Coba itu orang yang pintar-pintar banyak mulu. Tong kosong bunyi nyaring. Coba kamu di lampu, jangan-jangan langsung mati tuh lampu. Pas coba, orang bilang bukan cuma mempelai yang baca cahaya, orang lagi mesti uji tes. Tes kamari langsung lampu bukan menyala, mati. Soalnya kompi aura terlalu galap, bagaimana hati busuk, iri hati dengki, dendam sana sini, tidak ada beri pengampunan, tidak ada kasih, cuma yang ada baku puji, makan puji di situ. Akhirnya apa? Tersesat semua, dibawa ke lubang pembantaian, 666. Masuk di masa apa? Antikris lagi. Ya, dunia antikris, 666. Dalam pengontrolan dunia, tatanan dunia baru. Haleluya. So dibilang, mempelai bilang dari 3 tahun lalu tidak yang percaya. Orang cuma hina-hina, maki-maki. Bahkan ancam-ancam mempelai. Haleluya kamu. Sekarang cotes. Mempelai so tidak banyak bicara juga ya. Padahal banyak bicara juga mempelai. Kalau sebuah live so banyak bicara. Tes itu di lampu, jangan sampai mati tuh lampu. Kasihan tuh lampu. Lampu ada menyala. Pas kamu mau tes, kayak mempelai begini langsung mati tiba-tiba redup. Tes ya. Masing-masing orang manusia tes. Itu cahaya hati Bapak Ibu. Dapat tahu di hatimu itu ada siapa? Ada Tuhan atau keangkuhan hidup? Aku, semua aku. Berdoa, Tuhan berkati aku dengan harta yang melimpah-limpah sampai aku jadi tuan takur kaya raya. Tuhan berkati aku begini. Selalu minta selalu minta berkat kekayaan terus. Tuhan, semua aku. Terus kalau di dunia, kalau tiada aku, pokoknya tidak sukses itu acara. Kalau tanpa aku, jadi bagaimana? Pokoknya semua dirinya sendiri. Itu sombong Bapak Ibu, orang sombong itu. Tanpa sadari manusia itu banyak jatuh dalam dosa kesombongan. Kalau kita ini tidak ganteng begini, tidak cantik kita ini ganteng begini, jatuh lagi kesombongan. Itulah manusia ya. Harus kita jaga hati kita ini dengan baik ya. Jangan sampai angku, sombong, jangan. Orang-orang sombong itu tertolak Bapak Ibu, dibenci Tuhan orang sombong. Jangan ya. Jangan kita jadi sombong. Semua aku. Center saja. Kalau ada cahaya, terus firman ini. Baca cahaya Bapak Ibu ya, baca cahaya. Baca cahaya firman ini Bapak Ibu. Tes saja, digelap, diterang, dia cahayanya beda. Nih, kuasa firman ini. Nih, cahayanya kan beda. Karena ada kuasa. Di tangan kita firman ini, ada kuasanya tidak. Beda-beda kan di tangan setiap orang.
ada yang 7 warna, 9 warna, ada juga yang hanya 3 warna, 5 warna. Ya puji Tuhan. Berarti kita sudah pelaku-pelaku firman Tuhan. Di tangan kita itu firman ini jadi apa Bapak Ibu? Pedang bermata dua. Sangat berkuasa. Nah seperti itu. Jadi makanya mempelai itu tidak pernah berbantah-bantahan. Mempelai tidak suka. Kalau orang yang suka berbantah-bantahan itu, Bapak Ibu, mendingan mempelai lari. Mempelai bilang, kamu jadi pemenang, so kita jadi pendosa. Kalau baku dapat dengan orang tukang baku bantah Bapak Ibu, yang suka bertengkar, yang suka berdebat, bertengkar, mempelai angkat tangan, mempelai tak suka. Karena mempelai ini cinta damai. Mempelai tak suka bertengkar, berkelahi. Kalau sudah banyak mulu itu orang mempelai sudah ngana yang benar, kita yang berdosa. Kita jangan berdosa, kita minta maaf. Sudah tahu apa kita pedosa, kita pesalah, yang penting minta maaf jo duluan. Padahal begitu mempelai prinsip ya. Jadi dari dulu itu seperti itu. Jadi kalau orang-orang itu batudu, fitnah, mau cari bertengkar, berkelahi, itu saja mempelai bilang. Kamu yang benar, saya yang berdosa. Kamu yang benar, saya yang bersalah, untuk itu saya minta maaf. Seperti ini. Dan mempelai itu kadang meneteskan air mata. Saya minta maaf, biar semua kesalahan itu kamu mau tujukan sama saya, biar Tuhan yang jadi hakim antara saya dan kamu. Saya pedang hati, saya juga tahu apa yang kita pesalah ini. Dorang tuduh-tuduh. Dorang fitnah-fitnah seperti itu. Tapi setiap ada permasalahan seperti itu, begitu Bapak Ibu, langsung tiba-tiba muncul salib besar, bersinar-sinar di depan mata saya, sehingga saya itu tidak bisa lagi melihat muka mereka. Jadi yang ada itu hanya menangis-menangis dari dulu. Pokoknya pokoknya saya tahu mempelai mau kisahkan, mempelai kisah hidup ini. Dari sejak gadis itu saja, semua mempelai pertama itu tahu ya Bapak Ibu. Banyak yang iri hati, dengki sama mempelai, difitnah-fitnah terus, dihina-hina terus, dipanggil bakalai. Dia tahu apa salahnya mempelai. Dipanggil bakalai, dipanggil apa, mempelai cuma kunci kamar, berdoa. Tuhan tolong saya Tuhan. Apa orang mulai bakeroyok? Nama mereka bakeroyok. Bakeroyok, Bapak Ibu main keroyokan ya. Jadi saya itu hanya andalan dari dulu itu Tuhan Yesus Kristus itu sendiri Bapak Ibu ya. Dan saya sangat mencintai sosok pribadi yang tidak kelihatan ini, tetapi saya rasa dia nyata. Di dalam apa? Di dalam hati saya, di dalam kalau saya sendiri, saya rasa Bapak Ibu, roh Tuhan Yesus itu ada di samping saya. Kadang memeluk saya, kadang saya menangis, dia menyapu air mata saya. Memang saya tidak lihat, tapi saya rasa, saya yang merasakan. Kadang saya berpelukan di alam roh itu, Tuhan Yesus peluk saya. Jadi saya itu dari kecil, dari umur saya mulai tahu bicara itu kata orang tua saya sering lihat Tuhan Yesus itu ada di dinding, ada di atas tempat tidur, ada di atas jendela. Sering lihat Bapak Ibu, mulai saya bicara itu kan sampai orang tua saya bilang, kok aneh ya anak ini dari kecil. Umur 4 tahun sudah lancar bicara. Saya katakan itu Tuhan Yesus ada di sana tersenyum. Apalagi ketika kami itu masih ada anak kecil itu kan dari kecil sudah diajar doa Bapa kami. Habis doa Bapa kami itu Tuhan Yesus itu langsung menampakkan diri di atas dinding atau di atas jendela itu tersenyum Bapak Ibu kepada saya. Saya sampai bilang kepada saudara-saudara saya dan kepada orang tua saya, lihat Tuhan Yesus pakai jubah putih tersenyum di dinding itu lihat Mami itu lihat Papi. Tapi mata mereka nggak lihat Bapak Ibu, cuma saya sendiri rupanya. Saya sampai bilang, kok kamu nggak lihat sih? Itu loh tersenyum itu loh. Saya lihat jelas sekali Bapak Ibu. Tapi matanya orang, matanya saudara saya, matanya kedua orang tua saya nggak lihat. Aneh kan? Nah begitu juga sampai bertumbuh sampai besar, dewasa, hal-hal yang orang lain tidak lihat, saya lihat Bapak Ibu. Nah itu merupakan keanehan bukan? Saya kadang berjalan dengan cowok ganteng yang seumur dengan saya itu yang bule-bule. Mungkin saya pikir orang lain tidak lihat Bapak Ibu. Dia sering menemani saya. Kalau saya sepi dia tanya, kamu mau menyanyi? Menyanyilah dengan saya. Apakah orang lain lihat dia itu? Dia sangat ganteng. Waktu saya berumur 14 tahun, dia selalu menemani saya Bapak Ibu. Ya, cowok ganteng itu. Bule, seumuran dengan saya. Nah seperti itulah. Tapi ya itulah. Dan saya tidak pernah belajar juga juara-juara Bapak Ibu. Ada bantuan dari alam lain. Aneh kan? Aneh Bapak Ibu. Aneh. Nah seperti itu ya keanehan-keanehan.
Dan saya juga sering membengkokkan besi, Bapak Ibu. Besi yang begini besar, kalau saya cuma tarik bengkok, Bapak Ibu, di tanganku, jadi lembek dia. Menari-menari di atas besi itu kan merupakan keanehan ya. Tiba-tiba saya pindah tempat juga, dari kampung pindah ke gunung, atas gunung dalam sekejap. Dari tiba-tiba ada duduk-duduk di bawah, pindah di atas bumbungan rumah. Tiba-tiba sudah ada di atas pohon jeruk yang ada duri-durinya itu, Bapak Ibu. Tiba-tiba, Bapak Ibu, dan saya sudah menari di atas pohon jeruk itu sambil memuji Tuhan. Aneh ya, Bapak Ibu. Tapi yang saya lihat, saya itu seperti ada di alam roh itu, di kaca. Di kaca itu, Bapak Ibu. Sering saya lihat diri saya ini ada di kaca itu, menari-nari di atas kaca berlian yang tembus pandang. Kayak begini, ada cahayanya, lantai itu, dan saya menari-menari di situ pakai baju pengantin. Nah itu kalau penglihatan mata saya ini tak pindah di alam roh. Nah seperti itu ya, itu kesaksian singkat mempelai. Ulang lagi karena semua video dihapus ya Bapak Ibu, kasihan. Tapi saya katakan jangan patah semangat. Semua YouTube jadi tak sisa berapa ya video saya itu dihapus semua Bapak Ibu. Jadi kata Bapak Yahweh, tenang anakku, karena suara kita ini, anakku ini dari 01 dunia ilahi sangat menyentuh jantungnya Lucifer. Jadi belum mereka kerja, mempelai so buka-buka duluan dari 3 tahun yang lalu. Akhirnya so tak bongkar semua dompet kartu, hanya Lucifer so tidak muka lagi. So malu dia, padahal so setengah mati dia bikin tako manusia. Akhirnya Lucifer bilang, so tiada muka kita so bikin tako manusia so tidak percaya pak kita papan dusta ini. Karena apa? Belum kerja, mempelai Tuhan ini so buka-buka kita pe kartu. Ini aku yang bicara langsung ya, Lucifer. Belum aku kerja nyata di dunia manusia, akhirnya tersendat-sendat programku, baru program keempat, di level menyuntik keempat level, so tersendat-sendat minta ampun. Mestinya lancar ini programku, supaya manusia mati binasa semua. Mati tubuh, jiwa aku panen. Jiwa mereka itu sudah 6,6 miliar yang sudah aku tandai. Lucifer ini berbicara ini pakai aku juga. Dia pikir cuma dia juga yang pakai aku juga pakai aku. Ini Lucifer, by name Lucifer. Lucifer by tampan. Jadi aku yang berbicara ini Lucifer by tampan, ya. Jadi aku itu memakai artis-artis, penguasa-penguasa dunia, raja-raja dunia, dan semua pembesar-pembesar yang ada di dunia ini. Aku memakai pedagang-pedagang yang kaya raya, semua aku pakai. Dan semua segala aspek yang bergerak di dalam dunia nyata ini adalah kepemilikanku. Semua aspek, baik perekonomian, pertumbuhan penduduk, semuanya, dari mulai perbankan, perekonomian, perindustrian, makanan, pangan, sangan, pakaian, makan, manusia semuanya tergantung daripada pemakaian produk 666. Karena dunia ini milik kepunyaanku dan diberikan kepadaku, dan aku dibuang kepada dunia ini. Jadi akulah penguasa tunggal dunia. Jadi suruh balik lagi aku ke Tartarus. Jadi seperti itu. Aku katakan kepada Aditya Nugrahanto, siapa lu? Siapa aku? Dunia pun bakalan tahu siapa lu, siapa aku. Ya, catat. Lu aku lihat mulai keluar. Jadi sekarang kita, walaupun aku ini sudah kalah telak daripada saksi-saksi lu, tetapi aku mau katakan satu hal. Aku juga belum kalah telak juga sih. Aku masih punya taring sedikit. Ya, karena aku mulai menekan manusia ini. Aku mau pakai mereka melalui aspek kedinasan. Tahu aspek kedinasan? Aku mau pakai mereka menekan manusia ini dengan aspek tung.
Aku mau pakai mereka melalui aspek senjata. Tung, 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 tung. Jadi aku belum kalah telak, bukan? Jadi aku mau buat manusia ini bertengkar. Berkelahi sampai tercetuslah Perang Dunia Ketiga. Saling membunuh antar negara, antar pulau dengan versi agama. Aku pakai. Dan aku akan memberikan mereka suatu hati yang saling membenci antara satu dengan yang lain. Jadi dia ini jangan dulu bersenang-senang. Ini Aditya ya, jangan dulu. Karena aku ini kan mau berencana itu ke depannya itu aku mau paksa manusia ini sampai dosis ke-10 deh. 10 dosis itu agak membuat manusia itu ngefly gimana gitu. Sampai mereka itu tidak tahu membedakan antara mereka masih ada di dunia nyata apa dunia lain. Rencana aku bisa gagal gara-gara lu ya. Jadi jangan buka-buka kartuku dan jangan buka-buka rencanaku ya. Aku berbicara ini karena ya sedikit intermezzo saja sih. Karena mempelainya ini terlalu banyak bicara di dunia nyata ini. Makanya semua suaranya kan aku hapus. Aku menyuruh agen-agenku untuk menghapus. Tidak ada gunanya suaranya mereka. Trek, muntah aku. Apalagi ini, Firman. Apaan tuh? Oh, ini kitab kuno. Apaan tuh? Nah, mau diikuti? Ikuti kitab ini. Kuno. Aku mentertawakan. Ya, cuma mempelainya Tuhan ini yang sangat bercahaya, cantik, indah, mempesona hati. Ya, di alam roh ini, aku sangat tertarik sih padanya. Tapi dia tidak gubris padaku. Hanya dia menginjak-injak kepala aku sih. Pada saat aku mendekat dia injak-injak kepala aku sampai bocor kepalaku. Coba. Bisa Anda bayangkan kan di mana harkat martabat diriku ini lagi dipermalukan di depan mempelai ilahi ini yang sedang berbicara. Dia sangat cantik. Kalian tidak lihat tuh di dunia nyata saja pakai daging. Sangat cantik dia berkilau-kilauan. Apalagi di alam roh kalian lihat silau mata kalian. Silau aku saja mengejar dia injak-injak kepalaku sampai bocor. Dia injak-injak pakai hak sepatunya itu. Hak sepatunya itu ada durinya. Hak sepatunya itu terbuat dari apa? Kalian ingin tahu? Cari tahu nggak hak sepatunya itu terbuat dari apa? Intan berlian. Sepatunya aja itu luar biasa. Kalau dihargai dengan harga dunia, triliun harganya. Dia injak-injak kepalaku. Dikasih dia sepatu istimewa dari pangeran ilahi. Coba. Sangat disayang dia ini sama pangeran ilahi. Tuh pangeran ilahi itu Aditya Nugrahanto itu. Menyamar saja dia itu. Menyamar pura-pura bodoh lagi. Menyamar jadi manusia. Gara-gara uji hati manusia. Pura-pura bodoh dia. Manusia tidak tahu. Dia juga bilang tidak tahu siapa itu Tuhan. Padahal sudah dia itu. Karena dia pintar menguji hati manusia. Nah kalian manusia tanah. Bodoh-bodoh. Sudah tidak lulus kalian ujian. Apalagi roh yang di cakrawala itu uji-uji kalian. Sedangkan mempelai ini teler diuji. Ya. Kalian pikir gampang itu? Kalian cuma pintar ngomong saja di dunia ini. Namaku Lucifer. Agenku nomor 1 di dunia ini kalian tahu siapa? Yang berdoa memanggil namaku Lucifer yang ada di Teleroma. Dialah yang memegang tongkat Illuminati daripadaku dari zaman ke zaman. Sudah kan? Aku buka kan? Aku buka semuanya kan sudah terbuka karena kita ini kan sudah berkuasa saat ini ya. Antikris itu sudah berkuasa duduk manis di gedung-gedung gereja. Di gedung-gedung gereja. Siapa yang beribadah di gedung-gedung gereja, mematuk ibadahnya di gedung-gedung gereja, aku tangkap deh. Yang orang yang tidak beribadah di gedung gereja, yang mematuk hatinya ibadah dari hati ke hati kepada si dia ini, si pangeran ilahi ini, namanya di dunia itu Aditya Nugrahanto. Itu yang bebas terlepas dari jeratan mautku. Jadi manusia-manusia yang bodoh ini, yang oon-oon ini, mereka hanya datang ke ibadah, beribadah, terpatok hati mereka di gedung ibadah. Bukan di hatinya Tuhan, tapi di gedung ibadah. Penyembahannya mereka, pujiannya mereka munafik. Mereka hanya menunjukkan diri di dalam gedung ibadah itu. Menunjukkan baju baru, sepatu baru, mobil baru, tas baru, perhiasan baru, cincin baru, anting-anting baru, semuanya baru.
Itu tergores dengan cairanku. Rusaklah cairan dalam tubuhmu itu rusak. Sudah aku buat rusak dan aku sudah tandai. Sedikit lagi pengontrolan dunia berlaku bagi dunia ini. Dan memakai sistem, satu sistem, semua sistem aku rubah melalui sistem digital. Dan semua aku kontrol, tidak terkecuali. Kaya, miskin, penguasa, pengusaha, budak, hamba, tuan, aku kontrol semuanya. Pakai satu sistem. Mereka ini aku cari-cari nih yang bercahaya ini. Mempelai ini sudah tidak ada pada waktu itu. Aku melihat kabur mataku. Mereka sudah tidak ada. Kemana mereka? Aku pun tidak tahu. Lucifer CS. Mencari mereka hilang dari jejak peta bumi. Jadi kalau kalian ingin mencari mereka pada waktu itu sudah tidak ada. Aku sudah melihat waktu itu. Karena aku juga melihat, bisa melihat ke depan. Rencanaku ini sudah sampai di tahun 2030. Aku yang menguasai bumi ini. Jadi seperti itu rencana yang aku buat. Dan sekarang aku akan buat seperti ini lagi ya. Aku ini kan tergoda dan terpikat kepada mempelai Tuhan ini yang terlalu banyak bicara ini. Aku katakan kepada Lucifer CS dan agen-agenku seperti ini. Mengapa kalian ini terlalu dungu dan bodoh? Selama ini mengapa kalian tidak mendeteksi dan tidak terdeteksi mempelai yang satu ini, yang sangat bercahaya-cahaya ini, mengapa dia sampai lolos daripada cengkraman kita? Mengapa? Dan aku memarahi semua agen-agenku. Sudah seharusnya sepatutnya dia ini dikurung. Sudah sepatutnya dia ini tidak usah berbicara agar supaya pekerjaan kita ini lurus, agar supaya pekerjaan kita ini mulus. Mengapa dia ini keluar-keluar terus dari dulu sampai sekarang? Dan sekarang kita tidak bisa lagi untuk mengontrol dia. Karena apa? Karena dia sudah berada di dalam pangeran ilahi, kuasa dan pengendalian. Langsung, dia sudah tahu siapa pangeran ilahi itu yang menyamar di dunia ini. Dan pada waktu ini, jikalau kita menyentuh dia, sudah ada perjanjian di alam roh, jarak 1000 meter, kita mati semuanya. Jarak 1000 meter. Agen-agenku ini kan aku pakai manusia juga. Manusia yang dodol-dodol, oneng-oneng. Tidak ada manusia yang pintar. Semuanya oneng-dodol. Dan pada saat aku menakut-nakuti dunia, semuanya sudah takut dan tunduk kepadaku. Cuma dia ini yang berani sekali melawan. Sudah diancam-ancam mau dibunuh. Online, nyata. Tidak ada juga mempan. Dia bilang, bunuh saja saya, bunuh. Malahan agen-agenku di alam roh, dia tidak takut mati dia. Mau suka mati, bagaimana ini? Akhirnya tidak jadi undur agenku. Bunuh saja, kalian pikir aku takut mati. Aku ini suka mati. Bunuh saja. Terus apa? Dia pemenangnya sekarang. Mau taruh di mana mukaku Lucifer CS dan agen-agenku? Taruh saja batanam di tanah. Sekarang tersendat. Kami ada program ke depan, program baru ya, tawaran bagi dunia. Bagi kalian yang ingin menyuntik, ya, yang ingin suntik, baik suntik sedang, suntikan kecil, suntikan besar, kalian pilih suntikan yang mana yang kalian suka. Suntikan yang mana, yang besar kah, yang sedang atau yang kecil, yang paling enak sesuai dengan ukuran kalian. Ya, pilihlah. Itu akan mendapatkan surga kita Lucifer CS. Jadi seperti itu. Semakin hari semakin kalian tambah suntiknya, baik besar, baik kecil, atau yang sedang-sedang saja, sesuai dengan keinginan kalian manusia ya. Kalian akan mendapati aku Lucifer CS dan agen-agenku berada di api, di lautan api. Itu surga bagi kami, karena di sana banyak konser-konser artis. Artis-artis mancanegara kalian bisa lihat dari sana, dari zaman ke zaman. Kalian mau ketemu Madonna ada, Michael Jackson ada. Ya, kalian mau cari pemimpin di sana ya yang memegang tongkat Illuminati ada. Ada semua di sana mereka ya, bajajar dari zaman ke zaman. Ya, di lautan api yang paling dalam.
Kami ada di sana semua dan kami berpesta di dalam lautan api itu. Ya. Jadi kami menunggu kedatangan kalian di lautan api itu bersama-sama dengan aku, Lucifer CS. Karena surga bagi kami itu beda dengan surga bagi dia. Karena aku Lucifer CS, pangeran kegelapan, dan dia pangeran ilahi, pangeran terang. Jadi surganya kita itu jelas beda lah. Beda ya, surganya di atas, aku surganya di bawah. Seperti itu. Jadi kalian manusia tinggal memilih. Kalau kalian ingin pergi ke surgaku, kalian itu pintar-pintarlah berzina. Kalian itu pintar-pintar berzina. Kalau kalian berzina, berselingkuh, ya, membunuh, mencuri, hati iri, hati dengki, dendam, iri hati itu akan membuat murkanya si dia ini naik dan melempar kalian tuh ke lautan api kami. Itulah surga kami. Bagi kami itu surga dong. Karena kan banyak artis di sana. Cantik, cantik. Jadi artis-artis itu menggoda seperti itu. Cantik, cantik. Ganteng, ganteng. Nah, seperti itu. Mereka kan dalam bentuk bidadari. Nah, sangat cantik bukan? Itu surga kami. Kan beda. Surganya si dia kuno. Pakai hukum ini. Kalau kalian taat surganya si dia ini pakai hukum ini, kalian masuk di surganya dia. Nah, kalau kalian taat dengan hukum aku ini Lucifer CS, kalian tuh harus pintar-pintar bermain di alam dosa. Supaya dia benci kalian, dia lempar kalian ke api. Apinya dia itu surganya kita, Lucifer. Mengerti? Mengerti sampai sini? Aku ini disuruh buka, bersuara aku pada saat ini. Tapi aku itu bersuara pakai wadah ini. Karena dia yang menyuruh aku bersuara membuka rencana rekayasa saya. Lucifer CS. Ke depan supaya manusia itu tahu. Kalau tidak aku dicambuk-cambuk lagi di sini dengan cambukan api, bukan menderita aku. Terpaksa aku buka deh. Terus dia bilang, jangan sekali berbohong ya, agar tidak ditambah hukumanmu. Jadi seperti itu. Ini Mikael. Mikael ini temanku. Hello Mikael. Mikael dipanggil kembali ke dalam channel ini. Timbul. Mikael, kenapa kau tidak ikut berkhianat dulu? Kau ini setia betul kau. Coba kau ikut berkhianat, sama-sama kita jadi ular. Apalagi dia tulis-tulis ini. Mikael dipanggil kembali ke dalam channel ini mempelai timur tenggelam. Dulu aku bisik Mikael juga kan. Mengagumi dulu aku ini. Sangat, mempesona aku di alam roh. Cuma gara-gara keangkuhanku, makanya aku jatuh. Mikael ini aku sudah. Mikael, ayo kita Mikael. Dia tidak mau diajak kerjasama ini Mikael ini. Pekerjaan saya. Apa kabar temanku Mikael? Dunia adalah dunia tipu-tipu yang mencurahkan anggur hawa. Iyo, enak. Bukankah anggur hawa nafsu itu enak? Mikael ini bodoh betul. Mikael, tidak usah pura-pura kau Mikael. Kau mau jaga-jaga apa juga di situ. Makanya kau sampai sekarang belum kawin Mikael. Anggur hawa nafsu itu enak Mikael. Coba rasa Mikael. So rasa kah? Surasa kami Mikael. Anggur hawa nafsu itu enak sadap Mikael. Bukan pengetahuan. Tidak mau ku baca pesannya omong kosong. Dia bilang lagi aku tipu-tipu. Temanku ini Mikael. Kita sama-sama itu dari sana. Mikael ini. Dia bilang saya manusia papan dusta. Manusia tipu-tipu. Mikael, coba kau berkhianat, Mikael. Sama-sama kita, Mikael. Sama-sama juga kita dihukum. Cuma saya engkau itu malaikat setia. Aku malaikat pemberontak. Tidak mau aku buka. Sudahlah. Mikael ini tidak mau menggubris ajakanku, ya sudahlah. Sekarang apalagi ya? Apalagi yang aku mau katakan mempelai? Supaya aku tidak dicambuk-cambuk di sini. Sudah keluar saja. Keluar saja. Mempelai sudah menyuruh aku keluar. Untuk saat ini, ya aku serahkan alih kembali ke mempelai ya. Mempelai ini kok sangat disayang. Sangat disayang dia di sana aku lihat. Aku lihat dia itu sangat disayang karena orangnya itu sangat polos. Sangat polos. Bicara apa adanya. Ya.
orangnya, tidak ada neko-neko Bapak Ibu. Haleluya. Jadi perebutan di sana ini. Bukan cuma pangeran ilahi dan cakrawala yang perebutkan. Malaikat Tuhan pun memperebutkan. Jadi pangeran ilahi ini banyak saingannya ya. Pangeran ilahi ini banyak saingannya. Ingat itu pangeran ilahi. Tapi aku Lucifer tidak pernah melihat cinta sejati, cinta yang tulus dari mempelai ini, hatinya kepada pangeran. Banyak yang memperebutkan, saingannya berat. Di dunia anam-anam, banyak yang menyukai dia. Terus yang tampan-tampan lagi. Belum lagi di dunia 77 jadi perebutan. Aduh, banyak sainganmu pangeran ilahi. Jangan dulu engkau bersenang-senang. Aduh, susah. Sudah ya. Dikatakan mempelai di sini tidak usah banyak bicara, tidak usah banyak ketawa. Habis bicara sudah pergi, dikurung lagi saya ya, dikurung. Jadi sebenarnya ini adalah rahasia alam roh. Sebenarnya kalau manusia yang tidak tembus alam roh, kalian tidak akan tahu percakapan kami ini. Tapi karena mempelai dibongkar di dunia nyata, jadi kalian tahu kan percakapan kami di alam roh seperti apa. Dan mempelai ini yang sedang berbicara ini, kalian tahu apa enggak tugasnya? Tugasnya itu sangat penting di sini. Di alam roh, memotong semua jaringan 666. Dia yang potong. Hanya kacau balau di jaringan kami. Telepati kami kacau balau di dunia. Terus kalian cari-cari. Oh, di mana Ratu Adil? Ratu Adil. Ini Ratu Adil, rohnya ini bagian di sini. Manusia bodoh. Salam kangen, salam rinduku ya. Kutunggu ya kalian ya. Kutunggu kalian di surgaku, api ya. Surgaku itu api. Jadi kalian harus bodoh-bodoh, jadi manusia yang bodoh-bodoh ya. Pesanku, siapa suruh kalian jadi manusia yang bodoh-bodoh, sehingga aku itu bisa tipu kalian, bisa menakut-nakuti kalian lewat film horor. Itulah kebodohan manusia. Mereka pergi nonton di bioskop, bayar tiket, akhirnya pulang ketakutan deh. Manusia itu gampang sekali dibodoh-bodohi. Ya, tinggallah dalam kebodohanmu sampai pada waktunya kita akan bertemu ya. Di surgaku itu adalah lautan api. Lautan api sesungguhnya adalah surgaku. Lucifer CS tertanda pada saat ini aku berbicara langsung hanya memakai gerbang portal. Jadi mempelai Tuhan ini yang sedang berbicara ini dialah gerbang portal roh. Apa tugasnya sini yang kalian kenal itu dengan nama Roh Kudus, roh kebenaran itu sendiri berdiam di wadah ini. Makanya dia tahu semua rahasia antar dimensi waktu, 3 sejarah dunia, dimensi masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Karena dia gerbang portal. Kalian tidak lihat tuh di videonya itu ada lingkaran yang besar putih untuk masuk di atas gerbang portal ilahi itu. Sudah ya, capek aku. Aku mau pulang dulu ke habitatku, ular. Dadah penghuniku ya. Sudah banyak aku panen darah kalian, sudah banyak panen jiwa kalian. Jangan bertobat. Rugi kalian kalau bertobat ya. Supaya full full surgaku di sini. Full, banyak artis di sini. Artis mancanegara ada semua di sini. Kalian mau baku dapat dengan pengusaha-pengusaha kaya raya ada di sini semua, mereka dunia ya. Ada di sini di lautan api. Karena nama-nama mereka juga sudah aku catat semuanya, walaupun mereka masih hidup, masih kalian lihat ya, tapi namanya sudah ada di sini semua juga ya, di kitab kehidupan maut. Ya, sudah sampai di sini karena aku sudah diusir oleh malaikat Mary pada saat ini yang sedang bertugas. Dia sangat ditakuti Bapak Ibu di alam roh ini. Dialah malaikat yang terkuat yang turun dari surga Bapak Ibu. Kekuatannya itu berimbang dengan pangeran ilahi. Rohnya sangat kuat ya. Karena dia dia adalah roh Tuhan Yesus itu sendiri ada di dalam dirinya. Makanya dia kuat. Jadi seperti itu. Jadi roh Tuhan Yesus itu tidak terbatas. Lucifer, banyak bicara. Keluar. Aku pamit dulu ya. Aku keluar dulu ya. Aku sudah tidak ada waktu lagi dikasih berbicara di forum room ini. Aku keluar dulu,
Nanti aku balik lagi ya. Salam rinduku untuk kalian ya. Jangan bertobat. Buat-buat najis, buat-buat kotor, buat-buat dosa, maki-maki. Pokoknya segala kejahatan kalian harus buat manusia. Supaya kita ketemu ya di lautan api. Itu saja pesanku. Mwah, mwah, mwah. Salam ya. Mwah.